Di dunia saat ini, data menggerakkan hampir setiap aplikasi yang kita gunakan, mulai dari platform media sosial hingga website e-commerce. Secara tradisional, sebagian besar aplikasi mengandalkan REST API untuk berkomunikasi antara klien dan server. Meskipun REST telah melayani pengembang dengan baik, namun ia memiliki keterbatasan, terutama ketika berhadapan dengan aplikasi yang kompleks dan padat data. Disinilah GraphQL berperan. Dikembangkan secara internal oleh Facebook pada tahun 2012 dan dirilis secara publik pada tahun 2015, GraphQL dengan cepat menjadi salah satu cara paling populer untuk mengambil dan mengelola data dalam aplikasi web dan seluler modern. Tidak seperti REST yang bergantung pada beberapa titik akhir untuk mengirimkan data, GraphQL memungkinkan pengembang untuk meminta apa yang mereka butuhkan dan tidak lebih. Dengan menawarkan pendekatan yang fleksibel, efisien, dan ramah pengembang, GraphQL telah mengubah cara aplikasi berinteraksi dengan data dan telah diadopsi secara luas oleh perusahaan-perusahaan seperti GitHub, Shopify, dan Netflix. Pada intinya, GraphQL adalah bahasa query untuk API dan juga runtime untuk mengeksekusi query tersebut dengan data yang sudah ada. GraphQL menyediakan alternatif yang lebih efisien, canggih, dan fleksibel dibandingkan REST. Alih-alih server yang menentukan struktur respons, GraphQL memungkinkan klien untuk menentukan bentuk data yang dibutuhkan secara tepat. Ini berarti aplikasi seluler, aplikasi web, dan juga perangkat IoT bisa menggunakan API GraphQL yang sama, tetapi meminta data yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Misalnya, kalau aplikasi membutuhkan informasi pengguna, query GraphQL hanya dapat meminta kolom nama dan email, alih-alih mengambil objek JSON yang besar dengan data yang tidak perlu. Hal ini menghilangkan masalah overfetching dan underfetching, dua masalah umum pada API REST. Cara GraphQL. Untuk memahami cara kerja GraphQL, ada baiknya untuk menguraikan komponen-komponen utamanya, seperti skema GraphQL mendefinisikan tipe data yang dapat di-query. Skema ini bersumber sebagai kontrak antara klien dan server yang menentukan query yang tersedia, mutasi untuk mengubah data, dan langganan untuk pembaruan waktu nyata. Query di GraphQL mirip dengan permintaan GET di REST, tetapi lebih presisi. Klien dapat menentukan kolom yang diinginkan, dan server hanya akan merespons dengan data tersebut. Sementara query mengambil data, mutasi mengubah data. Mutasi ini setara dengan permintaan post, put, atau delete di REST di GraphQL. Resolver adalah fungsi di server yang memetakan query GraphQL ke sumber data aktual, seperti basis data atau API. Resolver bertindak sebagai jembatan antara permintaan klien dan logika backend. GraphQL juga mendukung komunikasi real-time melalui langganan. Hal ini memungkinkan klien menerima pembaruan langsung setiap kali data yang mendasarinya berubah, sehingga ideal untuk aplikasi obrolan, notifikasi, atau dashboard langsung. Mengapa GraphQL lebih baik pada REST? API REST telah menjadi standar industri selama bertahun-tahun, tetapi API ini memiliki tantangan tersendiri. GraphQL mengatasi banyak keterbatasan berikut: overfetching dan underfetching. Dengan REST, titik akhir mengembalikan struktur data tetap. GraphQL memungkinkan klien untuk meminta apa yang mereka butuhkan, sehingga mengurangi pemborosan bandwidth. Single endpoint. Alih-alih beberapa titik akhir, GraphQL biasanya menggunakan satu endpoint untuk menangani semua query dan mutasi, sehingga menyederhanakan desain API. Sistem strongly typed, skema GraphQL menyediakan dokumentasi yang jelas dan memastikan keamanan tipe yang membantu klien dan server menghindari miskomunikasi.
Pengalaman pengembang, alat seperti GraphQL, sebuah platform interaktif mudah pengembang untuk menjelajahi API, menulis query, dan menguji respons. Fleksibilitas ini menjadikan GraphQL sangat berguna untuk aplikasi modern yang perlu mendukung berbagai platform dengan kebutuhan data yang berbeda. Contoh penggunaan GraphQL di dunia nyata. Banyak perusahaan terkemuka telah mengadopsi GraphQL karena fleksibilitas dan performanya seperti GitHub mengganti sebagian besar REST API dengan GraphQL yang memungkinkan pengembang untuk melakukan query repository, masalah, dan pull request dengan cara yang lebih efisien. Shopify menggunakan GraphQL untuk memberikan akses yang sangat mudah disesuaikan kepada pedagang ke data penyimpanan, meningkatkan performa dan kegunaan. Netflix mengadopsi GraphQL untuk menghadirkan konten yang dipersonalisasi di berbagai perangkat, memastikan pengguna hanya mengunduh data yang dibutuhkan untuk layar mereka. Twitter dan Airbnb menggunakan GraphQL untuk pengambilan data secara real-time dan pengalaman pengguna yang lancar di berbagai platform. Contoh-contoh ini menyoroti bagaimana GraphQL sangat efektif untuk aplikasi yang membutuhkan data yang beragam dan berubah dengan cepat di berbagai perangkat. Kelebihan GraphQL. GraphQL menawarkan beberapa manfaat utama yang membuatnya menarik bagi pengembang dan bisnis, seperti fleksibilitas dan efisiensi. Klien hanya mendapatkan data yang mereka minta, mengurangi transfer data yang tidak perlu, dan meningkatkan kinerja aplikasi. Pengetikan yang kuat dan dokumentasi mandiri. Skema GraphQL menyediakan dokumentasi dan validasi bawaan, sehingga API lebih mudah dipahami dan dipelihara. Siklus pengembangan yang lebih cepat. Karena tim front-end dapat menentukan dengan tepat data yang mereka butuhkan, pengembangan back-end dan front-end dapat berjalan lebih mandiri, sehingga mempercepat kolaborasi. Langganan memungkinkan aplikasi untuk bereaksi secara instan terhadap perubahan data, memberikan pengalaman pengguna yang dinamis dan interaktif. Meskipun memiliki kelebihan, GraphQL bukanlah solusi instan. Beberapa kekurangannya seperti kompleksitas dalam implementasi. GraphQL bisa lebih rumit untuk disiapkan dibandingkan dengan REST, sehingga membutuhkan desain skema dan manajemen resolver yang cermat. Workload Service. Jika tidak dikelola dengan baik, query GraphQL dapat menjadi terlalu besar atau rumit yang menyebabkan masalah performa di sisi server. Tantangan caching. Caching respons di GraphQL tidak semudah di REST karena query dapat sangat bervariasi antar klien. Alat khusus seringkali diperlukan untuk menangani hal ini. Proses pemjazz. Pengembang yang sudah familiar dengan REST mungkin akan merasa konsep dan sintaks GraphQL agak sulit pada awalnya. Dan hal ini tentu saja bisa memperlambat adopsi di tahap-tahap awal. Masa. GraphQL terus meraih momentum, didukung oleh komunitas yang kuat dan ekosistem perangkat yang terus berkembang. Perusahaan seperti Apollo dan Relay juga telah membangun framework yang canggih, sehingga implementasi GraphQL menjadi jauh lebih mudah dan scalable. Seiring meningkatnya permintaan akan aplikasi multiplatform, real-time, dan berbasis data, GraphQL berada di posisi yang tepat untuk menjadi bagian penting dalam pengembangan aplikasi modern. Kemampuannya untuk menyederhanakan komunikasi antara klien dan server menjadikannya pilihan yang tepat untuk masa depan API.
Jadi, GraphQL lebih dari sekadar cara baru untuk membangun API, tetapi ini merupakan perubahan paradigma dalam cara aplikasi mengambil dan berinteraksi dengan data. Dengan memecahkan masalah lama seperti pengambilan berlebih, pengambilan kurang, dan titik akhir yang kaku dalam REST, GraphQL memberdayakan pengembang untuk menciptakan aplikasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan ramah pengguna. Meskipun memiliki tantangan seperti kompleksitas dan kesulitan caching, manfaatnya dalam hal fleksibilitas, efisiensi, dan dukungan real-time menjadikannya alat yang ampuh untuk pengembangan modern. Seiring upaya bisnis untuk menghadirkan pengalaman yang mulus di seluruh web, seluler, dan perangkat yang terhubung, GraphQL menawarkan solusi tangguh yang telah membentuk masa depan API.